Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan materi flip learning atau pembelajaran terbalik. Nah, jadi uh, flip flip learning itu pembelajaran yang menghubungkan pertemuan di kelas dengan pembelajaran secara online. Jadi, sebelum mahasiswa atau siswa datang sekolah, mereka itu mempelajari, materinya dulu di rumah. Nah, flip learning ini biasanya dilakukan di dalam kelas seperti menjelaskan materi, memberikan tugas, latihan, itu dipindahkan secara online atau, eee, daring ya. Setelah itu, nih kita kan biasanya, flip learning itu perbedaannya sama kelas konvensional itu, kalau misalnya kelas, konvensional atau tradisional itu, menjelaskan materi, terus diskusi kelompok, lalu merangkum. Setelah itu ada PR atau pekerjaan rumah, latihan soal. Nah, kalau misalnya di flip flip learning, itu, kita diganti secara digital, yaitu menonton video interaktif pembelajaran, lalu mencatat poin-poin pentingnya, setelah itu membuat pertanyaan. Nah, setelah, siswa atau mahasiswa itu mempelajarinya di rumah, setelah itu, apa yang mereka dapat di rumah itu dibawa ke sekolah. Nah, di sekolah itu bertemu dengan peserta didik bertemu dengan guru, lalu membahasnya secara keseluruhan. Setelah itu mencoba mengerjakan tugas dan, eee, mencoba observasi, lalu, diadakan tes. Nah, siswa atau mahasiswa itu mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian-pengertian materi. Setelah itu, penjelasan itu di dibuat video. Nah, kita lihat piramida berikut ini ya. Kalau misalnya metode tradisional itu kita mengingat, mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, lalu, ini yang ini mengembangkan ide. Kalau misalnya yang model flip learning, ini kebalikannya nih. Kalau misalnya di kelas, itu dia menyampaikan ide, mengevaluasi, menganalisis, dan mengaplikasikan. Kalau misalnya di rumah itu, dia mencoba untuk mengerti dan mengingat. Ini sesuai dengan, eee, teorinya Bloom, taksonomi Bloom. Nah, di dalam kelas ini pembelajaran benar-benar, lebih bersifat student center. Karena dalam kelas ini mahasiswa punya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan studi kasus, melakukan pembelajaran berbasis masalah, praktik, dan berdiskusi secara berkelompok. Dalam flip learning, hal-hal yang tadinya menjadi tugas rumah seperti latihan, studi kasus, dan, pemecahan masalah semacamnya itu, dibalik, dikerjakan di kelas. Sementara, mendengarkan penjelasan dosen menjadi tugas rumah. Jadi, eee, ini flip learning ini lebih ke persiapan pembelajaran. Jadi, mereka ini mulai duluan sebelum, eee, dosen menerangkan di sekolah. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, menurut, McKnight, flip learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Ini perlu digarisbawahi memanfaatkan teknologi informasi, karena sekarang teknologi informasi sudah berkembang, jadi, ada video interaktif, YouTube, dan sebagainya. Itu kita manfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, dari pengertian di atas terlihat bahwa flip learning adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Jadi, pembelajaran itu tidak sepenuhnya online juga, tidak sepenuhnya itu tatap muka juga. Jadi dikombinasikan.
Nah, pembelajaran online dimaksudkan untuk memberi materi dan penjelasan serta pemberian tugas-tugas nantinya dikerjakan dalam kelas tatap muka. Jadi, siswa atau mahasiswa itu mengerjakan tugas itu tidak sendiri dan tidak didampingi oleh, pengajar ya. Jadi ini dibalik, jadi mengerjakan tugasnya itu bersama atau didampingi dengan, tenaga pendidik di sekolah. Nah, pada pembelajaran flip learning, kasus ataupun problem solving yang intinya mengaktifkan siswa dan memberikan pengajaran secara lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan uraian yang tadi sudah saya sampaikan, disimpulkan bahwa flip learning atau flip classroom adalah membalik kelas dari yang dulunya di kelas, sekarang dibalik di rumah. Siswa diberi bahan ajar dahulu untuk dipelajari di rumah sebelum masuk kelas, dan kegiatan di kelas yaitu penguatan materi yang belum dipahami dan mengerjakan tugas dan latihan-latihan soal. Selanjutnya, kelebihan dari flip learning ini, yang pertama, waktu di kelas lebih banyak karena siswa sudah mempelajari materinya di rumah, di kelas tinggal mengulangnya saja, jadinya waktunya lebih banyak di kelas. Setelah itu, kesempatan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi atau yang dikhususkan. Pembelajaran atau materi yang dikhususkan itu lebih banyak kesempatan dan waktunya untuk dibahas bersama-sama dengan guru. Selanjutnya, kesempatan untuk belajar yang berpusat pada siswa. Seperti yang sudah saya sampaikan, metode flip learning ini lebih ke student center atau pembelajarannya berpusat kepada murid. Jadi bukan berpusat kepada guru lagi. Murid dituntut untuk aktif dan juga banyak menyalurkan ide dan gagasannya kepada rekan sesama siswa ataupun guru. Setelah itu interaksi antara siswa dan guru lebih banyak. Karena di kelas lebih banyak student center dan berdiskusi, otomatis interaksi antara siswa dan guru lebih banyak juga. Interaksi itu bisa berupa saling menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, peningkatan motivasi siswa. Siswa lebih meningkat motivasinya ketika ide dan gagasannya itu disalurkan atau diutarakan. Lingkungan belajar yang penuh dengan alat yang familiar. Alat yang familiar maksudnya di sini karena flip learning berkolaborasi dengan teknologi, jadi alat yang familiar itu ya alat-alat teknologi seperti handphone, internet, video interaktif, gambar-gambar, pembelajaran, dan yang lain-lain. Setelah itu, menurut Ulfa, kelebihan flip learning, siswa dapat mengulang-ulang materi tersebut hingga ia benar-benar paham materi, tidak seperti pada pembelajaran biasa. Pada murid yang kurang mengerti, maka guru harus menjelaskan lagi hingga siswa dapat mengerti. Karena flip learning ini lebih banyak menggunakan teknologi, baik video maupun materi online, siswa itu bisa mengulang-ulangnya kembali, bukan seperti metode konvensional yang hanya dijelaskan oleh guru. Ketika sudah pulang, siswa itu lupa akan materinya, itu tidak bisa diulang-ulang kembali. Beda dengan flip learning ini. Selanjutnya, siswa dapat mencari informasi dari manapun yang mendukung materi tersebut, seperti dari internet, YouTube, dan yang lain-lain. Efisien, karena siswa diminta untuk mempelajari materi di rumah
Dan pada saat di kelas, siswa dapat lebih memfokuskan kepada kesulitannya dalam memahami materi ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi siswa di sekolah itu tinggal bertanya materi yang menurutnya sulit dipahami gitu ya. Setelah itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan strategi flipped learning atau flipped classroom adalah siswa lebih leluasa untuk belajar mandiri di rumah dan dapat mengulang-ulang mempelajari materinya hingga siswa paham dan siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dipelajari mandiri di rumah, sehingga siswa lebih matang dan siap saat masuk kelas dan pembelajaran sudah dimulai. Nah, menurut Basal 2015, langkah-langkah strategi flipped learning atau flipped classroom, yang pertama, guru merencanakan secara rinci apa yang akan dipelajari siswa di rumah, lalu memilih berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan semua materi atau peserta didik. Pendekatan yang seperti itu memberi kesempatan belajar yang kaya dan siswa yang berbeda gaya belajarnya, menentukan bagaimana cara mengintegrasikan tugas dan aktivitas itu terjadi di rumah dan kelas. Langkah ini sangat penting karena kelas flipped learning dan teknologi menjadi pendekatan campuran, karena itu tidak ada bagian yang diimplementasikan terpisah. Setelah itu mempresentasikan semua kegiatan secara terorganisir, karena itu menghubungkan pembelajaran di rumah dan di kelas. Setelah itu, langkah-langkah pembelajaran flipped learning atau flipped classroom fase 0 atau fase pertama, siswa belajar mandiri. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, siswa belajar mandiri di rumah. Yang kedua, datang ke kelas untuk melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Nah, setelah datang ke kelas, di dalam kelas itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak untuk menjelaskan tugas dan materi yang sudah dipelajari di rumah, dan juga diberi kuis di awal pembelajaran untuk mengukur seberapa paham atau pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang dia pelajarinya di rumah. Setelah itu, fase kedua menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi di dalam kelas. Jadi, setelah fase 0 dan 1 dilaksanakan, fase yang kedua itu mulai dilibatkan dalam proyek dan simulasi. Setelah itu, fase 3 mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pembelajaran. Sebelumnya, guru telah menyampaikan jika akan dilakukan kuis pada setiap akhir pertemuan, sehingga siswa benar-benar memahami materi pembelajaran yang telah dilalui di kelas. Peran guru sangat penting dalam pembelajaran flipped learning ini. Guru sebagai fasilitator bagaimana menyusun atau merancang pembelajaran untuk siswa, untuk bahan pembelajarannya di rumah, dan mengintegrasikannya dengan di kelas. Seperti itu. Udah, mati ini gimana nih guys? Terima kasih untuk partisipasinya rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.